belum pernah. Kalau mendengar suara yang menangis, orang baru meninggal, saya udah pernah. Oh gitu. Udah pernah saya orang baru meninggal menangis seperti orang menyesal, tapi nggak tahu lah sebelah mananya gitu ya, gitu. Cuma dalam perasaan saya gitu. Perasaan Abah aja. Kayak menyesal tuh kayak gimana sih, Bah? Seperti ngisrek. Oh gitu. Seperti ngisrek. Nah, seperti gitu. Perempuan itu, Bah? Suaranya itu laki-laki. Oh laki-laki. Laki-laki. Misalnya beliau mendengar suatu teriakan, bukan teriakan, suatu penyesalan yang berada di sekitar area sini, teman-teman. Yang mana setelah 1 hari dikubur, malamnya itu suara kayak suara penyesalan itu datang dari dalam kubur. Dan lebih tepatnya di lorong sana suara itu terdengar, dan di sana ada banyak kuburan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Randi Aulia. Ya, dan teman-teman, kali ini aku berada di Kabupaten Sumedang, lebih tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Jadi teman-teman, sekarang aku berada di sekitar area kuburan. Di mana area kuburan ini, teman-teman mungkin tidak percaya, tapi ini kenyataannya. Di sini ada yang tinggal. Di sekitar area kuburan ini ada yang tinggal, namanya Pak Ade, seorang kakek usia 60 tahun lebih yang sudah bertahan di sini kurang lebih 15 tahun. Jadi seperti apa ceritanya, teman-teman? Yang jelas, teman-teman sebelum dilanjut, teman-teman bisa subscribe dulu atau di like dulu video ini. Jadi ini spotnya lumayan agak sedikit creepy, agak sedikit serem, teman-teman. Namun demi teman-teman semua, aku akan melewati kuburan, aku akan melewati beberapa perkebunan di sini yang katanya angker. Jadi kita let's go aja. Yuhu. Tepatnya di depan aku ada puluhan kuburan, ya teman-teman. Ada kuburan baru, ada kuburan lama, ada kuburan yang sudah tidak terurus, ada kuburan bayi, lengkap di sini teman-teman. Dan untuk ngomongin tentang kuburan, suatu saat nanti kita akan seperti ini, seperti teman-teman kita yang udah mendahului, seperti keluarga kita yang udah mendahului. Kita tinggal menunggu waktu kapan kita dijemput, dan mudah-mudahan kita berdoa supaya kita tetap dikasih kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan rezekinya selalu mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita dilanjut teman-teman, marilah kita berdoa sama-sama dulu. Kita berdoa Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya lil kubur. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Salamun ala nuhin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, mudah-mudahan aja kita dilancarkan dalam perjalanan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu sama orang yang dituju, yaitu Pak Ade, seorang kakek usia 60 tahun lebih yang sudah puluhan tahun tinggal di area kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita gaskeun ya, karena cuaca udah mendung, udah mau hujan, jadi kita harus cepat-cepat teman-teman. Dan kita memasuki sebuah kebun, apa ini, kedong-dong, nggak tahu, sawo sepertinya ya. Nah, kita akan melewati ini teman-teman. Keren banget. Dan kedengeran suara seperti kendaraan. Yes, itu di bawah sana ada jalan raya yang menghubungkan Majalengka, Sumedang, Bandung. Dan kendaraan, lebih tepatnya aku taruh di bawah sana karena ini gak bisa masuk ke sini ya. Jadi kita jalan kaki sambil olahraga teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu, mana ya? Aku seperti biasa teman-teman, aku kesini tuh pengen berbagi rezeki terhadap orang-orang yang luar biasa berani, luar biasa hebat, yang mereka tinggal di sekitar area-area terpencil seperti ini. Tidak semua orang berani, namun kenyataannya ada seorang bapak, seorang kakek, seorang kepala rumah tangga yang berani tinggal di sini seorang diri.
di area dekat makam. Walaupun kedengeran ada suara motor kendaraan, tapi kalau misalkan ke bawah itu cukup lumayan jauh teman-teman, ada sekitar 500 meter. Jadi kita tuh berada di atas bukit. Teman-teman, agak sedikit hayo karena ini jalannya aku percepat karena takutnya hujan. Tuh, cuaca udah mulai mendung ya. Yang penting teman-teman jangan, hatinya jangan mendung ya. Cukup cuaca sore hari ini ya aja yang mendung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jalan setapak yang mengarahkan ke bawah. Duh, teman-teman lihat. Di sana jalan harus ke bawah lagi, turun lagi ke bawah jurang. Nyamuknya lihat. Habis dari kuburan kita ya, jalan-jalan ya, sampai nyamuk pun pada nempel gitu. Nah, kelihatan nggak? Depan aku ada satu bangunan seperti rumah. Dan teman-teman, nanti aku pulang lewat sini karena di sana ada perkampungan tuh, di sana ya teman-teman ya, di bawah jurang sana. Jadi kita sebelumnya kita kesini dulu, kita ngobrol tentang ceritaan, tentang kisah hidupnya, kenapa bertahan di sini, alasannya kenapa, dan ada ceritaan apa yang bisa berbagi sama kita semua. Dan biasanya ketika aku menemui seseorang, ada ceritaan, ada kisah yang bisa diambil pelajaran positif, payus untuk modal kita, untuk kehidupan kita di suatu saat nanti ketika kita menganjak hari tua. Biasanya orang-orang yang tinggal di tempat ini tuh, mereka orang-orang yang benar-benar bersyukur, orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang duniawi, dan mereka kebanyakan lebih mendekatkan diri sama yang Maha Pencipta, seperti itu. Dan di sana ada kuburan teman-teman, dan di belakangnya pun itu ada kuburan juga. Oke. Astagfirullah, kecangkol dong kaki. Oke, terus masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan aja ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Ade sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih ingat? Masih ingat, alhamdulillah. Masih ingat ya, alhamdulillah ya. Abah atau panggil bapak nih bagus ini. Iya. Aku panggil abah apa bapak? Ya, mau abah, mau bapak. Boleh ya? Boleh saja. Sama. Aku mau izin bikin video, boleh? Boleh, ya? boleh. Alhamdulillah sehat ya, Bah ya. Sehat. Jadi ini rumahnya Pak Ade. Iya. Jadi sudah berapa? 15 tahun lebih ya? 16. Oh iya, 16 tahun ya. 16 tinggal di sini. Iya. Dan ada beberapa tulisan siapa ini, Bah? Ini tulisan biasa orang sini. Pak Ade nih, Pak Ade di Kulon, di sawah. Apa ini asinan? Lagi di sawah asinan. Sawah asinan. Tinono nasi dan telur. Apa ini? Ngasaan. Nangka saeutik, sakedik. Jadi orang yang kesini ini yang menyimpan makanan kadang-kadang ya nulis di sini. Oh, gitu ya. Nulis di sini. Nulis di sini. Kenapa gak disediain kertas aja, Bah? Kertas tuh kayak kertas karton gitu ditaruh di sini. Ya mungkin lah. Karena ini biar Abah tuh tahu siapa yang memberi, ya. Jadi nulis di sini. Nulis di sini. Nulis di sini. Jadi saya lagi nggak ada, orang itu ke sini bawa makanan, ditaruh di sini, nulis di sini. Alhamdulillah, berarti ini kebanyakan orang-orang yang nulis di sini adalah yang memberi rezeki terhadap Abah gitu ya. Abah sedang
keluar gitu ya. Abah sedang keluar gitu ya. Oke oke. Iya. Bah boleh duduk. Boleh. Nah ini mejanya dari kayu. Kayu, kayu Tuh, ini. kayu. Iya, ini kayu. Kayu Buatan jati. Abah. Kayu jati ini. Kayu jati. Iya, Luar iya. biasa. Iya. Oke, Abah. Ini gimana? Aku mau main ini mau udah lama kan nggak ke Abah Pak Ade. Iya. Udah setahun lebih Iya, kita iya. nggak berjumpa ya Bah ya. Iya. Dan alhamdulillah Abah masih sehat. Iya. Dan aku tuh pengen silaturahmi dan pengen dapat ceritaan yang pernah Abah alami dulu. Iya. Nah itu kan sekitar mungkin aku kesini tuh setahun lebih kayaknya. Iya. ya. Dan cuaca mulai panas nih. Iya. Di sini agak panas ya Bah cuacanya ya. Iya, lumayan. Lumayan. Nih Bah sedikit rezeki dari saya. Ya Iya, iya. Bahnya jangan dilihat nominalnya. Iya. Mudah-mudahan barokah buat Abah. Iya. Amin. Sama-sama. Allah akan mengganti, akan menambah rezekinya. Amin. Bah, aku mau nanya, Ya. Abah teh sebelumnya tinggal di sini kan 16 tahun. Iya. Ya. Nah. Ini tuh bukan tanah Abah kan ya? Bukan. Tanah siapa, Bah? Tanah Ibu Erlis. Oh, yang punya tanahnya. Yang punya Ibu Erlis ya. Berarti Abah tuh cuma ngelola aja. Ngelola aja di sini. Oh. Dari mana ke mana, Bah? Yang Dari Abah kelola? jalan sampai belakang sampai ada makam. Oh, gitu. Iya. Dari jalan sampai ke Ke makam. makam, iya. Oh. Sekarang apa yang Abah kelola, Bah? Oh, Pohon pisang. pohon pisang, Oh. ada singkong, ada cengek, ada bukan pisang, namanya itu Apa? kates, Kates. pepaya, Ah, pepaya. ya segala ditanam aja lah. Segala ditanam. Jadi nanti hasilnya bisa dijual Iya. gitu ya. Berarti buat makan Abah sehari-hari pun Bisa. dari sini. Dari sini. Oh. Nah, saya di sini nggak kerja udah berapa tahun ya? Biasanya saya kerjanya bawa kendaraan. Tadinya bawa bis. Oh. Nggak bawa bis 2001 saya bawa dump truck keluar. 2000 babi sampai 2001 ya. 2001 sampai 3 nah saya bawa lagi mobil kecil lagi. Oh. Terus saya bawa dump truck. Bawa dump truck. Nah, mobil pasir gitu ya. hot Atau mix. hot mix. Oh. Aspal. Saya nggak kerja sekarang 2008 sampai 2018 sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun tuh? 2000 berapa? 18? 8 tahun. Udah 8 tahun. Tapi Abah masih kerja kan ini kerja. Enggak kerja kan kendaraan. Oh, enggak kerja kendaraan. Jadi kerjanya saya di kebun aja, seada-ada di kebun. Kalau untuk supir kan usia si Abah itu kan emang udah waktunya pensiun juga Iya, kan ya? iya. Luar biasa. Iya. Jadi dari jasad pengemudi Iya. dan sekarang menjadi seorang petani Ya. dan hasilnya lumayan dan disyukuri ya Bah ya. Iya. Nih dari sini ke sana tuh Iya. sampai ke kuburan. Iya. Ini pohon pisang ini. Iya. Ini Abah yang nanam. Namanya pohon pisang. Luar biasa ya. Pohon pisang, di belakang pohon pisang itu ada kuburan, Pak. Ada kuburan. Iya, iya. Berarti mentok sampai sini ya Bah ya. Iya. Abah berarti Abah tuh dulu jasa mengemudi kendaraan. Bus. Bis apa dulu Bah? Wirog, JS. Bis JS. Cirebon Sukabumi. Cirebon, Sukabumi. Abah yang langsung kondekturnya? Supir. Oh supir. Ya. Luar biasa. Iya. Perjalanan berarti paling jauh kemana Bah ketika mengendarai kendaraan dulu? Saya pernah ke Sumatera juga pernah. Sumatera. Pernah narikan batu bara. Oh batu bara. Lahat Palembang. Oh, Lahat Palembang. Iya. Berarti paling jauh ke Sumatera. Paling jauh Sumatera. Berapa? Lewat laut dong? Iya. Bekahoni apa? Bangkahuni. Bangkahoni ya kan. Luar biasa nih si Abah ya. Iya. Jadi pengalamannya waktu masih muda udah perjalanan jauh ya Bah ya mengendarai sopir kendaraan berbagai macam dari bus Iya, sampai dump truck. sampai dump truck sampai mobil kecil. Iya. Suka dukanya apa sih Bah waktu Abah harus keluar kota gitu Bah? Suka dukanya itu apa ya? Sukanya mungkin bahasa jalan-jalan jauh mengenal itu ya. Dukanya jauh ke keluarga mungkin. Jadi saya biasa-biasa aja lah gitu. Oh biasa aja. Nggak ada itu. Nggak ada. Biasa. Tapi sekarang Abah udah menikmati petani. Iya. Ini Bah, aku ada bocoran gak Bah? Hasil panen Abah
dari pisang itu berapa bulan sekali? Oh, sekitaran 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali 1 panen. bulan sekali panen. Hmm. Ya, istilahnya buat rokoknya, buat Lumayan ya Bah ya. buat keperluan aja lah. Karena Abah ngejual itu bukan langsung ke toko, melainkan ke bandar. Ke bandar. Lebih murah ya Ya, harganya. ya, lebih murah. Jadi bukan ke Jongko saya. Bukan ke Jongko. Jadi ngejualnya ke bandar jual lagi ke Jongko. Mungkin sedikit ewang lah. Gitu. Iya betul. Yang penting Abah sekarang alhamdulillah sehat, bisa makan itu ya. Iya. Dan tinggal di tempat terpencil kayak gini Bah, aku pengen tahu nih Bah. Abah kan tinggal di kuburan ya, area kuburan Bah. Ada gak sih awal-awal Abah bikin rumah di sini rasa takut? Oh, saya gini. Ya, jadi gimana ya? Ngerasa takut? Enggak ya. Saya cuma dianggap biasa-biasa saja ya. Kan saya ya pernah di sini mendengar atau mengangse ya, ngangse. Tapi saya sok ada ngangse, ngambe ya, ngangse ya. Mencium. Pernah saya pengalaman saya di sini orang yang meninggal itu sok keangse ke saya. Sok keangse ke saya. Ini pasti ada orang yang meninggal. Angsenya itu orang yang mau meninggal itu bermacam-macam. Oh, salah satunya Bah? Bermacam-macam. Ada yang sengit, sengit bermacam-macam sengit. Aya bau bermacam-macam bau. Itu kangsena. Abah, biasanya kan gini ya. Aku pernah ada orang yang dekat kuburan. Biasa ada yang meninggal itu suka ada yang kayak gini Bah. Pernah gak ngalamin? Oh, saya biasanya kalau gitu sok ada rezeki. Oh, ada rezeki. Oh, gitu. Sok ada, bener. Oh, gitu. Ada yang kadang-kadang gemetar perasaan saya loh. Dug. Oh, gitu. Tapi paginya itu sok ada rezeki. Oh, gitu. Jadi seolah-olah istilahnya gimana ya? Ngasih tahu lah gitu. Kasih tahu. Yang tapi nggak tahunya. Gitu. Iya. Ini cuma dalam perasaan. Dalam ya. perasaan Abah. Dalam perasaan Abah gitu. Sok ada duduk atau tok kadang-kadang ya keresek di sarada gitu. Oh gitu. Keresek di dalam tuh keresek nggak ada angin, nggak ada apa ya gitulah gitu. Oh, jadi Abah berpikirnya positif kalau ada yang kayak gini tuh bukan hantu teman-teman, melainkan itu tandanya ada rezeki di keesokan harinya. Gitu. Bagus itu berarti positif. Abah tuh selalu berpikirnya positif ya Bah ya, yang bagus-bagus gitu. Nah ini Bah, ngomongin hantu, mungkin hantu itu gak tahu hanya sekedar cerita atau kenyataannya. Biasanya kan Abah yang ngalami nih, yang aku pengen tahu ceritaan Abah yang Abah alami deh, bukan orang lain ya. Pernah gak di satu tempat di sini ya, kalau ada orang baru meninggal atau suara yang dari kuburan yang pernah Abah alami itu, salah satunya pernah dengar suara apa atau pernah penampakan lihat apa gitu? Penampakan saya belum pernah ya. Belum pernah? Belum pernah. Kalau mendengar suara yang menangis orang baru meninggal, saya udah pernah. Oh gitu. Udah pernah saya orang baru meninggal menangis seperti orang menyesal. Tapi nggak tahu lah sebelah mananya gitu ya, gitu. Cuma dalam perasaan saya gitu. Perasaan Abah aja. Kayak menyesal tuh kayak gimana sih Bah? Seperti ngisrek. Oh gitu. Seperti ngisrek. Nah, seperti gitu. Perempuan itu Bah? Suaranya itu laki-laki. Oh laki-laki. Laki-laki suaranya itu. Laki-laki suaranya. Jadi dulu pernah ada yang meninggal, mungkin gini aku artiin lagi. Ya. Setelah meninggal itu ke malam harinya Abah dengar suara kayak orang menyesal, menangis. Kayak gitu tuh. Ngisrek kayak yang peluk-peluk kayak gitu tuh. Tapi Abah gak tahu dijelasin posisi suaranya dari mana, yang jelas di sini berarti ya. Ya, perasaan saya hanya yang di makam umum aja lah. Yang di sini. Dan kejadiannya udah lama ya Bah ya? Udah lama itu kejadian, itu udah lama. Oke. Jadi ini pengalaman Abah sendiri ya? Ya, pengalaman Abah sendiri ya. Nah, Abah pas dengar suara itu ada gak rasa takut pengen pindah gitu dari sini? Saya kalau ada suara gitu yang paling saya mendoakan. Oh, mendoakan. Saya mendoakan.
Ya orang meninggal baru itu namanya ibaratnya ya. Ya sing terima iman Islamna dan punitina segala dosana pasianlah kenikmatan dalam kubona sampai dalam kuburan tempatkanlah layak dalam kubona. Amin. Dan membacakanlah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, gitu. Saya dibantulah ada suara gitu. Mungkin kayak biasanya Bah ya, ada sesuatu yang mungkin izin ke Abah. Iya. Biasanya kan karena Abah tinggal di sini juga kan. Biasanya orang-orang yang tinggal di kuburan tuh seperti itu. Iya. Ada kesamaan sih cerita-cerita Abah kayak gini gitu kan. Cuman yang bedanya tadi pas ketuk-ketuk pintu, bedanya itu tandanya rezeki. Buat saya, tapi nggak tahu yang lain. Itu buat yang lain. Yang lain. Gitu. Nah, Abah, ada gak tips-tips nih buat teman-teman yang kan ada orang tuh ada yang berani, ada yang penakut, ya Bah ya. Iya. Buat yang penakut sendiri gitu kan, yang supaya ketika melihat kuburan itu jangan sampai takut, ada tips nggak Bah dari Abah? Oh, yang melihat kuburan itu. Biasa kan takut nih, gitu kan orang penakut. Tapi ternyata Abah sendiri puluhan tahun di sini tidak terjadi apa-apa gitu. Iya, saya kalau di sini biasa-biasa aja buat saya di sini. Tipsnya tuh apa sih Bah? Tips-tips tuh yang Abah untuk menghilangkan rasa takut tuh? Kita ya istilahnya kita kan ada Tuhan Allah ya Allah. Betul ya. Kita nggak ada lagi mendekatkan dirilah ke Allah. Oh gitu. Nah, gitu tidak merasakan takut. Segala sesuatu manusia itu selain manusia itu nggak punya kekuatan selain Allah. Kita selain mendekatkan diri ke Allah. Oh gitu. Kita pujilah Allah. Betul Pak. Bacalah selawat atau istighfar atau syahadat. Kita tinggal mujilah ke Allah itu. Rasa saya tidak merasa saya nggak rasa saya takut. Kita cuma pujilah Allah. Pujilah Allah. Ya. Jadi tetap kita tuh yang paling ditakutin tuh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa gitu ya. Tidak ada yang perlu ditakutin lagi selain Gusti Allah. Luar biasa. Jadi kalau kitanya berani mah Bah, insya Allah ya, yang bikin takut tuh diri kita sendiri ya Bah. Iya. kita di sana. Ya, kita mau kemana-mana di sana. Istilahnya ya. Manusia kan nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa kekuatan apa-apa. Yang punya keselamatan segala rupanya itu selain Allah. Iya, yang betul. menyelamatkan kita semuanya itu. Betul. Kita ada izin keselamatan itu mintalah ke Allah. Mintalah ke Allah. Iya, buat saya. Betul. Tapi nggak Buat semuanya. Termasuk insya Allah aku juga Bah gitu ya. Hanya istilahnya orang-orang supaya istilahnya gimana ya? Supaya lebih mendekatkan, lebih mantap, lebih mendekatkan ke Allah lah gitu. Betul. Gitu. Nah ini buktinya gini, Abah tinggal di sini di suatu tempat ya Bah ya, dengan istilahnya menghasilkan ini untuk kehidupan itu mungkin tidak cukup, benar nggak? Iya. Tapi karena Abah bersyukur dan Abah yakin, akhirnya sampai sekarang Abah sehat. Iya. Terpenuhi. Ada saja istilahnya gitu, untuk makan nggak ini kan? Iya. Selalu ada. Selalu ada. Dari manapun itu. Dari manapun ya. Itulah salah satu kekuasaan Allah, benar Bah? Benar. Sebelum pamit aku mau lihat rumah Abah, boleh? Boleh ya. Boleh. Oke, kita mau lihat rumah Abah. Boleh. Berarti Abah tuh ini dapur, ya? Iya. Saya di dalam ini, ya ada dapur, ada kamar. Ini dapur, oke. Dapur. Dan ini kamar buat sholat sama tidur. Sama kamar. Abah, nggak ada lampu? Nggak ada. Oh, nggak ada lampu. Abah gelap-gelapan malam. Oh, pakai tempor itu. Paspor. Tapi ini ada ini nih. Ini tandanya buat apa, Bah? Itu tandanya di sana ada yang ya gitulah. Abah kalau jauh Ya, mungkin bisa kayak gini ya. Kayak buat ngeronda gitu zaman dulu tuh. Kok seperti ronda. Ini ada yang dicurigai, sahabat saya betul. kalau nggak ada yang dicurigai ya saya yang enggak lah. Ya. Misalkan contoh Abah di bawah, aku ke sini, berarti tinggal ngetok-ngetok ini aja gitu ya. Iya. Nah, aku mau lihat belakangnya boleh? Boleh. Ini apa Bah di belakang? Nah, oh ini makam juga Bah?
Ini makam umum. Oh, makam umum apa keluarga, Pak? Ya, keluarga ini. Oh, ini keluarga. Keluarga. Oh, di sana ada perkampungan ya? Ya, ada perkampungan. Oke, kita sampai sini aja deh. Iya, iya. Oke, dan Bah, nuhun banget nih Abah udah ngajakin ngobrol ya, Bah ya. Iya, iya, iya. Ganggu terus saya kalau ke sini. Ada gambaran gak, Bah, kalau malam hari di sini penerangan tuh dari mana aja? Kan di sini gak ada listrik, berarti Abah gelap-gelapan dong. Iya, sini. iya, 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 iya. Pakai apa, Bah, kalau malam? Saya kalau malam ada senter. Pakai senter. Pakai senter. Baterai apa? Iya, baterai. Batu baterai Ya, baterai yang dicas dulu. Nah, kalau ngecasnya ya sama tetangga aja lah, ikut saya ngecas. Gitu. Penerangan Abah pakai cempor mungkin ya? Barang saya kalau malam kalau mau tidur ya pakai cempor saya. Tapi Abah udah makan sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Segitu makanan, Bah. Mohon maaf banget. Yaudah, Abah wilujeng ya. Iya. Abdi nuhun pisan, hapunten. Sami-sami. Tetiasa masih ageng, cuman mudah-mudahan aja ke abdi gaduh rezeki dia abdi ka dieu deui amang di ka Abah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan yang sama, Bah. Ya. Ya, sing sehat lahirna Amin. batinna rezekina sing lancar. Panjang umurna sing panjang rezekina. Amin. Dan begitupun buat Abah. Iya. Mudah sehat, panjang umur, rezeki didekatkan. Iya. Sehat lahirna batinna rezekina lancar. Lancar. Iman takwa kawah panjang umurna panjang rezekina. Nah, aku paling suka tuh kalau ketemu orang tua tuh kayak gini, Bah. Jadi ada yang mengingatkan untuk aku bisa lebih baik lagi, dan makasih banget nih buat Abah udah mengingatkan banget tentang tadi doa-doa yang Abah ucapin itu, dan mudah-mudahan buat teman-teman semua juga dari kisahnya Abah ada beberapa pelajaran yang diambil. Salah satunya doa-doa tadi yang insya Allah doa orang tua seperti Abah mujarab buat diri aku dan teman-teman yang nonton. Bah, nuhun ya. Insya Allah. Kayak aku inget ke orang tua gitu, jujur ya, kalau lihat Pak Ade. Karena usianya hampir sama, kelahirannya hampir sama. Tahun berapa? 61 Abah tuh? 58 berarti lebih tua dari orang tua. Jadi aku kalau lihat sepantaran Abah tuh kayak inget orang tua gitu ya. Walaupun orang tua masih ada, tapi tetap kayak inget sesuatu gitu. Iya. Bah, sehat-sehatnya Bahnya. Iya. Nuhun pisannya, aku pamit, Bah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun ya, Bahnya. Dadah. Nah, aku pulang lewat sini, Bah. Dadah dulu, Bah. Oke. Luar biasa deh teman-teman ya. Kita ke sini, kita pulang lewat sini ya. Dan tuh aku bilang tadi di awal kan, gak tahu ya teman-teman, aku kalau lihat usia kakek bapak itu kayak, walaupun orang tua aku masih ada, cuman aku selalu mengingat gitu, mengingat orang, oh ini ada orang tua aku gitu, kadang oh usianya hampir sepantaran gitu. Dan ada pelajaran yang diambil dari ceritanya luar biasa banget ya. Ada beberapa banyak pikiran positif beliau yang disampaikan untuk kita, yang diambil hikmahnya, ambil positifnya banyak banget, dan selalu mengingatkan kita jangan lupa sama Tuhan pencipta kita, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberikan kita semangat, umur panjang, rezeki, dan kita jangan sampai lupa. Oke, kita pulang lewat sini ya. Lihat makam nih, men. Sebelum pamit aku mau melihatkan dulu. Rumah Pak Ade itu persis banget di belakangnya tuh makam. Nah, sininya makam, men. Duh. Kita langsung ke bawah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh itu makam ya teman-teman ya, makam umum yang tadi diceritakan sama Pak Ade. Ada satu kejadian di mana dulu pernah ada yang dimakamkan dan gak tahu tahun berapa, cuman ada suara kayak suara penyesalan, suara laki-laki yang seperti ada suara kedengeran gitu ya. Dan aku tidak mau jelasin kalau ini, gak tahu, itu kan pengalaman beliau yang beliau sampaikan, beliau ceritakan. Tidak ada istilahnya cerita-ceritaan fiktif, itu ceritaan beliau yang asli pernah didengarkan, dialami gitu ya. Dan ada jalan setapak ke sana tuh teman-teman ya. Jadi kita langsung keliling ke sini nanti. Karena di sana ada jalan lagi tuh, jadi kita langsung menuju ke sana. Oke. Jadi buat teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir.
Dan bagi teman-teman yang baru gabung, teman-teman bisa di subscribe dulu atau di like dulu video ini. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir nih teman-teman ya. Banyak cerita-cerita yang diambil dari kisahnya Pak Ade. Salah satunya, dia tidak pernah takut akan yang namanya tentang tinggal di satu tempat terpencil, tinggal di kuburan. Dan Pak Ade itu selalu berpikirnya positif, bahwasanya yang ditakutin itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu beliau takutin. Tidak ada hal-hal yang lain yang beliau takutin. Itu aja yang aku ambil dari kisahnya, ceritanya, yang mana aku ambil banyak pelajaran-pelajaran yang mudah-mudahan bisa bermodalkan nanti untuk kita memasuki hari tua. Dan mungkin mudah-mudahan bisa seperti Pak Ade yang selalu bersyukur dan selalu menjalani hidup tanpa rasa mengeluh. Oke, namaku Radi Aulia di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan aku izin pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.